Jadi kalau udah seumuran kita begini melihat mereka-mereka yang patah hati itu gimana ya? Kalau misalnya ada seorang anak muda mengalami patah hati begitu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Apapun yang kamu lakukan, ya aku suka gitu, aku cinta gitu. Tapi memang definisi cinta ya begitu. Cinta itu ya harus menggebu-gebu gitu. Tidak bisa dijamin bahwa pacaran bertahun-tahun putus itu lebih sakit hati daripada saya yang mengagumi seseorang, tahu-tahu seseorang itu menikah. Kamu merasa tersakiti oleh aku tidak ada iktikat untuk menyakitimu, dan bahkan aku menyakitimu itu bagian dari aku yang sedang sakit gitu. Pernah nggak putus cinta? Kayaknya setiap orang pasti mengalami putus cinta sih. Putus cinta atau broken heart ya? Jadi ada cinta-cinta yang tidak tersampaikan, ada cinta-cinta yang tertolak. Tapi tidak tersampaikan tapi tertolak. Ada tidak tersampaikan, tidak ada yang tertolak, ada yang sudah komitmen dan bubar, kan begitu ya. Opsinya di mana? Setiap orang itu kan pernah mengalami fase-fase itu, tidak berani mengutarakan, dan dia dengan otomatisnya pasti mengalami kekecewaan karena nggak berani mengutarakan. Kalau broken heart itu yang mana tuh? Putus pasti broken heart. Broken heart dalam artian sakit hati kan. Hatinya merasa berantakan. Hidupnya berantakan, hatinya merasa teriris-iris begitu. Ya semua mengalami fase itu. Coba sekarang siapa yang nggak pernah mengalami fase itu? Entah tidak berani mengutarakan, kemudian sakit hati, patah hati begitu. Karena yang diidam-idamkannya itu memilih yang lain atau menikah dengan yang lain. Karena berawal dengan kita yang tidak berani mengutarakan, atau ketika sudah mengutarakan dan tertolak begitu, itu juga broken heart. Iya. Oke. Iya. Kalau dibilang aku ikhlas gitu ya, aku bahagia dengan pilihan hidupmu gitu. Iya, itu mah apa? klise lah itu. Oke. Kayak bohong gitu. Oke. Kalau dibilang, tapi kan ada orang-orang yang emang nggak cocok kan? ada. Nggak cocok. Jadi lebih baik mereka broken heart saat ini daripada broken heartnya setelah pernikahan, kan bisa aja. Cocok nggak cocok itu urusan lain, suka nggak suka itu urusan lain gitu. Ini, aku suka dulu gitu. Aku suka dulu itu yang mungkin kalau untuk kebanyakan ya karena ketertarikan fisik, ketertarikan nyaman gitu kan. Atau memang ada faktor lain yang aku suka begitu. Tapi suka itu dulu gitu. Cocok gak cocok itu kan sebenarnya kalau sudah ranah ke komitmen ya, bener nggak? Cocok nggak cocok ya officially kali ya. Official. Kayak oh ya ini jadian. Kalau anak zaman sekarang bilangnya official. Jadi confess ya kan, confess. Habis itu mereka memutuskan untuk official apa enggak gitu. Kalau zaman dulu kan bilangnya nembak, habis itu kita jadian apa enggak gitu. Ada juga yang bukan nembak sih, tapi nyebar jaring. Iya kan? Kalau nyebar jaring kan ya bebas gitu. Dalam waktu yang sama dia bisa PDKT ke banyak cewek atau banyak cowok juga bisa sih. Iya. Cuma dinamikanya itu ya begitu. Tadi kan kita lagi bahas broken heart ya. Orang broken heart, ada yang broken heartnya itu karena tadinya sudah berkomitmen bersama. Tapi ini belum dalam bahasan pernikahan ya. Kemarin kan kita bahasinnya pernikahan. Kalau ini kan ya hubungan sebelum pernikahan, saling mengenal. Berawal dari ketertarikan dulu gitu. Jauh sebelum pernikahan itu kan mungkin ada kasus-kasus di luar sana yang tidak mengenal, on the spot pernikahan baru kenal juga ada. Cuma kita bahas kasus yang ini bahwa terkadang hubungan romansa itu bisa dimulai dengan ketertarikan dulu gitu. Dan
ketertarikan itu kan ekspektasi ya, artinya aku menyukaimu gitu, aku mencintaimu gitu. Berharap untuk berbalas. Tapi kan nggak salah ya tertarik sebelum pernikahan, malah kalau menurutku menikah itu ya memang harus didasarkan ketertarikan sih. Tidak ada yang salah dengan rasa cinta, yang salah itu bagaimana mengekspresikannya. Iya. Iya kan? Iya. Namanya cinta, suka, naksir, ya itu kan urusan hati. Tapi bagaimana mengekspresikannya, bagaimana itu nanti menyinggung atau bertabrakan dengan norma sosial, norma agama, itu gitu. Baru dipermasalahkan ekspresi-ekspresinya itu, perilakunya itu. Gitu. Ya. Iya, kalau masalah suka, masalah cinta ya wajar. Bahkan mungkin tertarik dengan banyak orang dalam satu waktu juga itu bagian dari dinamika. Okay. Nah, yang tadi pagi itu, aku dapat klien itu yang dia broken heart karena si cowoknya ini sebenarnya hubungan mereka kualitasnya nggak terlalu bagus ya. Soalnya setiap kali bertengkar itu si cowoknya ini akan mudah minta putus gitu. Tapi di satu sisi kalau dia pikir-pikir kembali setelah sesi konseling berjalan, kayaknya ya memang lebih baik ditinggalkan gitu. Karena setiap kali bertengkar cowoknya itu minta putus, broken heart gitu ya. Sakit hati, patah hati, habis itu nanti cowoknya akan minta maaf, terus mereka balikan lagi. Jadi jadian official itu 1,5 tahun, tapi putusnya itu bisa lebih dari 5 kali gitu. Jadi hubungannya itu putus nyambung gitu ya. Nah terus yang sering ngajak putus duluan cowoknya. Nah si cowoknya ini tuh bilangnya gini, kamu tuh gaslighting aku. Kamu melakukan gaslighting ke aku. Apa itu? Kamu memanipulasi aku katanya gitu, sehingga ceweknya ini datang ke aku ingin menakar juga. Sebenarnya aku tuh sehat apa enggak sih secara psikologis kok sampai pasanganku itu ngomong aku gaslighting dia. Gaslighting itu lebih ke arah memposisikan seseorang itu telah melakukan kekerasan atau pengkondisian yang bikin orang lain tuh merasa lebih kecil, lebih rendah gitu. Upaya manipulatif ya. Tapi pada akhirnya kalau aku lihat sih cowoknya itu memang punya insecurity kompleks ya. Jadi dia cenderung kalau dia merasa dalam hubungan itu dia tidak aman, dia akan menyerang perempuannya dengan mengatakan kamu yang gaslighting aku gitu. Proyeksi ya? Iya, gaslighting nggak sih? Gini, jadi tipenya itu si cowoknya itu kan menjalani hubungan. Nanti dia kalau ada ngambek-ngambek karena mereka LDR kan, ngambek-ngambek karena mereka LDR, terus abis kayak gitu dia akan bertengkar nih, konflik karena salah persepsi di dalam chatnya itu kan, chat atau video call atau telepon gitu. Nah terus si ceweknya ini mencoba untuk mengclearkan masalah dengan bilang kesalahannya tuh ada di sini. Kan itu mungkin menyakitkan ya bagi si cowok ya. Ketambah dengan perasaan insecure-nya dia ngebalikin ke ceweknya. Loh kemarin kamu kamu punya kesalahan ini, aku tuh diem aja, kok kamu sekarang nyerang aku? Kamu gaslighting aku gitu. Terus habis itu cewek ini ya sekarang ada broken heart-nya, apalagi cowoknya ini udah bukan jatuh cinta ya sih, menjalin hubungan baru lagi dengan cepat gitu loh Pak. Dengan cewek lain, walaupun sebenarnya agak aneh juga ya, karena hubungannya lagi-lagi dia memilih untuk LDR dan malah kesannya kalau menurut klienku ini virtual, karena nggak di real life gitu loh, adanya di dunia maya aja. Itu yang membuat cowoknya tidak kuat dalam komitmen, karena dia sudah punya alternatif ya. Cara untuk berpacarannya pakai dunia maya gitu. Alternatif perasaan. Oh maksudnya ada cewek lain gitu. Iya. Tapi gini ya, cowok-cowok yang memutuskan untuk ingin putus itu harus digali dari banyak perspektif sih. Apakah memang dia berasal dari latar belakang keluarga yang ada permasalahan dengan komitmen itu.
Terus bisa jadi juga berkaitan dengan apakah sudah punya alternatif atau memang insecure atau memang insecure. sama ceweknya. Ya. Kalau insecure bisa jadi malah arahnya ke obsesif. Bisa kita lihat arah perilakunya ke arah mana gitu. Bisa ke arah posesif, bisa ke arah withdrawal, menghindar. Ya kan, perilaku itu kan sebenarnya ke arah yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Jadi kalau laki-laki ini menurut Bapak komitmennya untuk setia gitu itu minim gitu ya? Atau gimana yang Bapak lihat dari hubungan yang tadi aku ceritain itu? Kalau si ceweknya sih bilang cowoknya ini beberapa kali ngomong, aku tuh ya aku mah apa gitu, gajiku apa, kalau kamu kan udah jelas penghasilannya, kalau aku kan jadi si cowok ini penjaga toko mainan di mall gitu kan. Nah si ceweknya ini guru tari pegang les tari di sekolah gitu, jadi menurut cowoknya pendapatannya lebih oke dari dia gitu. Terus insecure-nya itu membuat cowoknya ini merasa tidak aman dengan hubungannya. Sebenarnya ini juga bagian dari koreksi sih, karena teman-teman yang masih muda-muda itu membangun sebuah relasi itu berdasarkan tidak diperkuat dengan tujuan yang jelas. Hubungannya itu? Iya, mau ke arah mana hubungannya? Kalau memang ini untuk hanya berdasarkan suka, ingin makan bareng, ingin jalan bareng, iya kan? Itu hanya mengobati kesepian saja. Karena kalau makan sendirian sama makan berdua, ya beda situasi gitu. Tapi tidak ke arah hubungan itu dijalin untuk tujuan menikah misalnya gitu ya Pak? Ya goals yang dicapai, misalnya aku support kuliahmu gitu, kamu support pendidikanku, aku support pekerjaanmu dan sebagainya. Trauma itu yang saling menutupi begitu, karena kan hubungan yang sehat itu mengobati. Memang kayaknya sih si laki-lakinya ini kalau aku dengar, tapi ini kan memang sudut pandangnya dilihat dari sudut pandang perempuannya ya. Ya tadi pertama insecure-nya itu, kedua dia itu merasa, maksudnya klienku itu merasa bahwa selama mereka berpacaran itu hanya dirinya yang kemudian memenuhi kebutuhan cowoknya. Dalam hal perasaan ya, kebutuhannya itu ya, misalnya kalau ketemu akhirnya ya manja-manjaan gitu. Tapi ketika perempuannya ini membutuhkan si cowoknya untuk support dia secara emosi, cowoknya nggak ngasih gitu. Tapi emang dalam bahasa itu berhubungan sama bahasa cinta itu. Tapi dalam sebuah relasi ini kan dua persepsi bertemu. Aku ngerasa lebih berkorban daripada kamu, tapi sebenarnya kamu ngerasa lebih berkorban daripada aku. Iya kan sih. Gitu ya. Ini kan sudut pandang masing-masing dan tidak bisa gimana ya untuk klaim bahwa aku paling berkorban gitu. Mungkin ini ya kali karena aku tidak mengambil data dari pihak laki-lakinya ya, jadi aku tidak bisa mengatakan bahwa yang dikatakan sama klienku ini 100% benar gitu ya, tentang dia yang memang hanya dia yang kemudian memenuhi kebutuhan cowoknya gitu, tapi cowoknya nggak balik kasih kebutuhan emosinya dia gitu. Kadang laki-laki sabar gitu ya dengan menahan fluktuasi emosi perempuan gitu. Eksplosi ledakan. Ya, fluktuasi emosi perempuan itu kan terkadang bagian dari pengorbanan dan itu tidak ditangkap sama perempuan, gitu kan? Kabar gitu, dia perempuan sibuk dengan emosinya, dia marah-marah dengan mungkin ada temennya yang lewat tidak negur dia gitu, tidak nyapa dia gitu, terus dia marah meluapkan ke pasangannya, terus laki-laki merasa bahwa itulah bagian dari bagian dari pengorbananku gitu. Ngerti gak maksudnya? Tapi tidak ditangkap sebagai perempuan. Misalnya perempuan bahasanya ya aku memberi gitu, suka tak kasih oleh-oleh, jadi bahasa Indonesia bahasa cintanya nggak match. Iya. Nggak saling mengisi gitu. Ya memang harus dikomunikasikan sih tentang
sehingga nanti jatuhnya tidak ada prasangka bahwa aku paling berkorban, aku yang paling mempertahankan relasi ini gitu. Tapi tadi sempat sih saya bilang gini, bisa aja sebuah hubungan itu terasa menyakitkan, tapi keduanya itu nggak menyadari kalau dirinya tuh pelaku gitu. Saya bilangnya gitu. Bener nggak? Ya, bahkan gini, aku menyakiti pasanganku pun terkadang itu aku juga sedang sakit gitu. Aku tidak ada iktikat untuk menyakiti pasangan, kan begitu. Iya. Kamu merasa tersakiti oleh aku tidak ada iktikat untuk menyakitimu, dan bahkan aku menyakitimu itu bagian dari aku yang sedang sakit gitu. Iya sih, aku juga bilang gitu. Jadi belum tentu dia punya niatan menyakitimu. Saya bilangnya gitu. Soalnya kan yang punya niatan menyakiti itu kan kalau kita psikopat ya, memang sengaja gitu. Iya. Sengaja ingin menyakiti dan menikmati rasa sakit orang lain gitu loh. Ya kan, itu kan udah gangguan kepribadian kan. Antisosial lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam orang yang masih normal, walaupun mungkin normal tapi bermasalah gitu kan, ya dia menyakiti itu ya tanpa sengaja, dia menyakiti karena ketidaktahuan. Dan banyak kasus konflik itu dimulai dari bertabrakannya dua kepentingan. Misalnya dua kepentingan. Dua kebutuhan. Misalnya hari Minggu misalnya. Hari Minggu besok saya ada acara nonton konser, pengen nonton konser. Tahu-tahu pasangan saya minta diantrin ke tempat tertentu. Saya kan antara mempertahankan keinginan saya untuk nonton konser atau memahami kebutuhan mengikuti pacar. Itu kan dinamika saya. Kok saya konflik nih. Tapi ketika saya bilang nggak mau, saya lagi ada acara, tersinggung kan, kamu nggak memahamiku gitu. Padahal ini kan sebenarnya bertabrakannya kepentingan gitu. Saya suka lebih kompleks soal nanti pernikahan ya. Saya suka makan nasi goreng, saya pengen makan nasi goreng malam ini, kamu pengen makan soto. Padahal kita harus makan bareng. Siapa yang harus ngalah gitu. Dua kepentingan bersatu, ketika tidak merasa legowo salah satunya, ya saya merasa paling berkorban buat kamu. Atau saya mengikuti mau makan soto, tapi saya punya tekanan-tekanan batin bahwa kenapa harus soto sih gitu. Oke. Saya tuh sejujurnya nggak begitu punya ya. Kayaknya nggak punya pengalaman berpacaran sih ya Pak ya. Ada pacaran tapi kayaknya itu, SMP ya, masa kecil banget. Maksudnya nggak terlalu membekas di hati gitu. Nah, akhirnya broken heart-nya itu kan juga tidak banyak ya. Kan sampai kalau orang-orang tuh sampai ada lagunya Terlatih Patah Hati ya. karena terlalu banyak gitu hubungan yang dilalui, kemudian patah, terus dia coba lagi, patah lagi misalnya gitu ya. Nah, saya tuh nggak punya, saya nggak begitu memahami dinamika dua orang ketika mereka berpacaran. Karena kalau saya menjalin hubungan waktu itu kan ya harapannya hubungan ini dibawa langsung ke pernikahan gitu loh. Masalah patah hati itu kan sebenarnya aku menyukai dia, tahu-tahu dia udah jadian dengan orang lain, itu kan aku juga udah patah hati. Tapi kalau tidak tersampaikan. Tapi kalau patah hati yang diawali dengan hubungan yang ofisial itu, lalu dia menyatakan putus karena terlalu banyak pertengkaran di dalamnya, kan juga bisa Pak. Bisa, tapi sakit hatinya itu juga sama, masih ada, sama-sama sakit hati, cuma mungkin penghayatannya kan. Jadi tidak bisa dijamin bahwa pacaran bertahun-tahun putus itu lebih sakit hati daripada saya yang mengagumi seseorang, tahu-tahu seseorang itu menikah, nggak bisa dijamin gitu. Itu tuh ranahnya penghayatan. Iya sih. Iya kan. Jadi orang yang diam-diam nggak pernah pacaran tapi lebih sering patah hati itu banyak juga. Oh iya. Iya kan. Oh iya. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Gimana dia orang yang banyak isu kesepian gitu. Isu kesepian, kemudian mengagumi orang-orang yang ada loh, orang-orang yang mengagumi lompat dari satu laki-laki, perempuan nih. Kan seringkali pasif itu ada di perempuan. Dengan budaya Indonesia seperti ini gitu. Pasif, perempuan pasif yang saya mengagumi
laki-laki ini gitu. Tahu-tahu dia sudah jadian dengan cewek lain, kemudian dia patah hati mengagumi laki-laki lain lagi, dia patah hati lagi. Itu nggak menyenangkan gitu. Sama-sama nggak menyenangkan. Ada juga yang memang dia players gitu, jadian terus putus, jadian putus. Apakah bisa menjamin bahwa yang cinta rahasia tadi itu tidak menyakitkan orang yang sudah janjian tadi? Enggak sih. Ya sih, jadi pada intinya ini masalah penghayatan ya. Masalah penghayatan. Orang yang pengagum rahasia itu bisa sangat sakit hati loh. Meskipun cara mencintainya itu berbeda dengan memang orang yang officially pacaran gitu ya. Iya, cuma memang terkadang ada variabel yang berkaitan dengan kenangan-kenangan manis itu yang ketika berhubungan membuat lebih rumit kan, iya, ketika broken heart cuma kan terjadi. ini juga berkaitan dengan penghayatan. Maksudnya gini, di kamarnya dia ada boneka pemberiannya, atau nanti jalan-jalan. Saya pernah jalan-jalan di warung ini, di kafe ini sama dia, terus putus ke kafe itu, melihat depannya kafe aja. Oh iya. Udah sakit hati kan gitu ya. Ada temennya bapak begitu. Saya tuh dulu masa mudanya tidak membersamai orang-orang yang berpacaran sih Pak. Termasuk saya sendiri tuh, menurut saya pengalaman romantis saya itu hanya mengagumi orang aja, tapi tidak menjalani hari-hari bersama pasangan ya sebelum pernikahan terjadi itu saya. Jadi saya kadang-kadang kurang bisa mengimajinasikan begitu, bagaimana orang broken heart dengan sudah hari-hari bersama dengan orang yang broken heart karena dia mengagumi dari jauh gitu ya. Ya memang masalahnya penghayatan sih. Mungkin karena kamu punya alternatif untuk mengalihkan emosi, rasa sedih atau istilahnya itu coping gitu. Ketika mengagumi dari jauh, terus orang yang dikagumi itu tidak membalas gitu. Itu kan juga perasaan yang muncul juga tidak menyenangkan. Tapi kamu punya metode coping. Mungkin kamu menyibukkan dengan membaca buku, kamu menyibukkan dengan organisasi. Dengan jatuh cinta lagi mungkin Pak. Bisa. Tapi energi yang tertahan itu seperti kayak mobil yang sudah panas dieselnya itu ketika tidak terjalankan itu kan sebenarnya juga mengganggu metabolisme kita, mengganggu dinamika psikologis dan emosional kita gitu ya. Ketika kita sedang patah hati dan tidak ngapa-ngapain, hanya sibuk di kamar saja, ya itu kan membuat kita semakin terpuruk. Makanya ada orang patah hati terus ini ya Pak, curhat lalu membuat teman-temannya membenci orang yang membuat dia patah hati ya. Iya nggak sih? Yang bagus itu patah hati, dia mengaktualisasikan diri dengan karya seni membuat lagu-lagu yang puisi, lagu, benda karya seni, menggambar, atau olahraga juga oke sih untuk kemudian merespon rasa sakit di patah hati ya. Tapi ya pada akhirnya banyak orang juga menceritakan ke orang-orang terdekat dan yang dia percaya tentang rasa sakit yang dibuat sama orang yang menyakitinya. Itu metodenya merilis ya. Dengan kita curhat itu kan kita lega. Tapi lega itu kan nanti juga muncul lagi. Apanya? Energi negatif itu muncul lagi. Seketika kita diam merenung, nanti muncul lagi. Terus kemudian dorongan untuk curhat lagi. Lega, setelah lega, ketika kita bengong itu muncul lagi gitu. Jadi fokus ke emosi, problem solving kan gitu. Tapi ada metode-metode yang dia itu merilis energi negatifnya itu dengan olahraga, menghabiskan energi kan gitu. Ketika capek nggak sempat itu energi negatif yang muncul. Ada lagi yang meluapkan dalam bentuk seni. Kalau di Freud kan memang yang paling bagus ketika kita merasakan kecemasan gitu ya, rasa sakit yang dihadirkan sama dunia kita itu dengan cara mengekspresikannya melalui seni. Itu yang paling bisa diterima sama sosial sih
sebetulnya ya. Walaupun ada juga Freud ngajarin kayak misalnya katarsis gitu ya, menghancurkan atau kemudian meluapkan gitu ya emosi negatif yang dimiliki akibat peristiwa menyakitkan gitu. Ada lagi yang metodenya itu patah hati, dia mengobatinya dengan mencintai orang lain lagi, jadian lagi, patah hati jadian lagi. Orang luar menangkapnya itu ini pemain nih gitu. Padahal sebenarnya permasalahan itu cara untuk bukan dipatah hati dengan pasangan atau mantannya itu, tapi sebenarnya mau kalau digali lebih dalam lagi itu dia bisa jadi ada masalah dengan keluarganya dia, penerimaan orang tuanya dia ke dia. Tapi kalau saya sebenarnya nggak begitu bisa mengimajinasikan ya Pak, sekali lagi ya. Cuma kalau orang patah hati, apa betul dia harus cepat-cepat mencari pengganti? Atau memang dia perlu mengkontemplasi gitu ya, atau mengolah ke diri sendiri dulu gitu tentang rasa sakit dari patah hatinya itu? Kayaknya lebih sehat kalau ada kontemplasi deh, ada evaluasi ke dalam deh. Aku jadi inget kalau masalah itu kan raja patah hati sebenarnya kan siapa? Vicky Prasetyo. Dia itu kan raja. Apa iya Vicky Prasetyo? Emang dia punya penghayatan kalau menurut Bapak? Raja ganti-ganti kan. Oh, karena ganti-gantinya. Iya. Cuma orang dengan gampang mencari, efek berharganya itu menurun kan. Anak gampang bisa nyari lagi, malah gampang nanti. Saya mah udah ahli untuk flirting gitu, udah ahli untuk bisa. Jadi dia malah nggak menghargai hubungan yang dia miliki dong, nggak pengen menjaga gitu. Kalau dengan metode cepet ganti begitu. Secara psikologis sih, maksudnya kalau memang gampang dapetnya, ya buat apa mempertahankan? Mempertahankan itu kan jauh lebih sulit kan. Berarti dia nggak broken heart dong Pak, kalau misalnya. Oh iya, untuk kasus Vicky bisa jadi penghayatannya tidak sedalam itu. Iya, karena mencarinya lebih dapat. Lebih gampang. Mencarinya lebih gampang. Tapi dalam pengelolaan dan merawatnya itu kayaknya dia yang susah gitu. Merawat hubungan itu memang butuh keahlian tersendiri sih dibandingkan menjalin hubungan awal ya, menjalin hubungan romantis di awal gitu. Iya. Tapi mungkin nggak patah hati itu, si broken heart itu terjadi dalam hubungan yang memang komitmennya sudah lebih jelas gitu. Patah hati? Enggak ya. Patah hati itu memang harus sebuah hubungan berantakan ya. Perlu diluruskan dulu sih definisi patah hati itu seperti gitu apa ya. Maksudnya sakit hati iya. Sakit hati iya. Tapi kalau patah hati kayaknya memang harus ada sesuatu yang bercerai gitu ya, misalnya berpisah gitu ya. Ranting patah gitu kan, sakit hati iya. Tapi hubungan dalam sebuah hubungan tuh memang tidak bisa dilepaskan dari sakit hati, kemudian jatuh cinta lagi, menggebu-gebu lagi, posisi down gitu. Hubungan ya. Karena kan tidak bisa selalu posisinya di atas terus kayak inilah gelombang gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kan kita perlu juga acceptance dengan mereka-mereka yang patah hati ya, kitanya yang melihat gitu. Terus juga kita menghormati perasaan mereka yang patah hati gitu, bahwa itu memang sakit untuk mereka gitu kan. Oh iya sakit hati, patah hati itu sakit. Kata Maggie Z itu lebih sakit daripada sakit hati. Bapak masih ingat gak sakit hatinya dulu? Patah hatinya dulu kayak gimana? Iya. Tapi kalau belum selesai kita nggak bisa ketawa kayak gitu Pak. Jadi kalau memang hubungan sebelum pernikahan itu sekompleks-kompleksnya itu pasti lebih kompleks setelah nikah sih. Berkaitan dengan masalah token listrik nyala, ya kan? Bunyi, terus popok anak, susu, formula, macam-macam kan nanti berkaitan dengan cita-cita masa depan seperti apa, keluarga mau dibangun seperti apa gitu. Tapi memang hubungan untuk mengenal itu membantu dalam sebelum nikah. Iya. Membantu. Dia itu kayak mengenal ya, sebatas mengenal ya. Cuma kan terkadang orang pacaran itu tidak ingin menunjukkan aibnya.
Terus gini Pak, mereka tuh ya sibuk dengan klingi, manja gitu, Iya. sibuk dengan romantisme, tapi Iya. lupa kemudian mencoba untuk mengenali pasangannya tuh kayak gimana. Ini kalau saya hidup berpuluh-puluh tahun dengan orang ini tuh resikonya apa gitu. Itu lupa. Iya. Sehingga karena sibuknya itu ya romantisme itu, apa ya, ya patah hatinya jadi gimana tuh? Jadi kalau Menderita sudah banget gitu kalau misalnya sudah berpisah. suka, kejelekannya dia itu masih indah gitu. Tapi ketika nanti sudah menikah, baru kerasa, oh dulu kenapa aku buta sekali gitu. Iya sih. Dia deketin cowok perokok misalnya, ya nggak masalah, aku seneng kok gitu. Nanti menikah, ya ternyata biaya hidupnya dia meningkat, pendapatannya berkurang, cowoknya stres, intensitas merokoknya makin tinggi, semakin banyak pengeluaran, semakin susu anak tidak terbeli. Coba situasinya dalam kondisi seperti itu, jadi konflik. Tapi tidak terlihat waktu sebelum nikah. Ya aku suka gitu, jantan gitu, manly gitu. Ya, apapun yang kamu lakukan, ya aku suka gitu, aku cinta gitu. Tapi memang definisi cinta ya begitu. Cinta itu ya harus menggebu-gebu gitu. Jadi ada perumpamaan tuh gini. Cinta ada apanya, cinta apa adanya. Cinta itu apa adanya. Kalau ada apanya itu kalkulasi, bukan cinta. Iya, kan gitu. Cuma makanya itu terkadang dalam mencintai itu kita butuh referensi lain. Tanya temen, tanya saudara, tanya Jangan orang buta tua. lah ya. Jangan buta ya. Iya. Jadi kalau udah seumuran kita begini melihat mereka-mereka yang patah hati tuh gimana ya? Ya karena itu penghayatan juga sih ya. Mendewasakan sih. Mendewasakan ya, Mendewasakan. mendewasakan. Kalau nggak pernah mengalami Patah hati yang sangat mendalam itu, bagaimana kita bisa menghargai sebuah hubungan selanjutnya? ya. Iya. Betul. Kehilangan kan Kehilangan. dalam proses patah hati Kehilangan, itu sakit. ada kehilangan. Iya. Mendewasakan sih. Asal jangan sampai di ranah trauma ya. Trauma menjalin hubungan ya. Trauma menjalin hubungan. Dia harus tetap membuka hati ya, punya resiliensi gitu ketika harus mengalami patah hati. Resiliensi itu kan kayak bola yang dipukul, dia dijatuhkan ke bawah, dia perlu punya daya lenting. Nah itu resiliensi. Ketika sudah trauma, nah ini harus digali nih. Jangan-jangan hubungannya terlalu dalam. Terlalu dalam maksudnya seperti apa? Bisa jadi sudah berkaitan dengan interaksi fisik, kan begitu. Iya, itu sangat relate loh dengan hubungan yang membuat dia menjadi trauma. Traumanya itu takut ditinggalkan, merasa tidak berharga. Ditolak kan merasa tidak berharga ya. Iya. Merasa tidak diinginkan kayak gitu. Makanya kalau orang membangun hubungan di awal tuh yang wajar-wajar aja sih sebenarnya. Karena ya memang nggak ada yang memungkiri bahwa hubungan fisik tuh nggak menyenangkan, pasti menyenangkan. Cuma efeknya itu kalau ada apa-apa di tengah jalan, itu bisa membuat trauma. Tapi memang orang yang kehilangannya tuh sangat besar begitu ya terhadap sesuatu, berarti kan kebergantungan emosionalnya ke sesuatu itu sangat besar. Dia kayak nggak punya figur pengganti gitu loh. Ketika itu hilang, maka hilang sudah tempat dia bergantung, tempat dia balik gitu kan, gitu. Dan bisa jadi memang biasanya yang seperti itu hubungan dengan keluarganya juga ya kosong, tidak ada, atau malah memang tidak baik gitu. Ya nggak sih Pak? Ya kan, seandainya dia dalam keadaan putus cinta, tapi dia masih punya teman untuk dia balik bercerita gitu ya, mengisi kebutuhan emosionalnya dia, atau dia masih punya keluarga yang kemudian masih mau nerima dia, itu kan tentu akan lebih mudah mendapatkan pemulihan gitu loh Pak, dibandingkan kalau dia sendirian menghadapi situasi broken heart itu. Benar gak sih? Benar. Iya. Makanya ketika penghayatan terhadap kehilangan
pasangan itu sangat besar ya kemungkinan karena dia menjalani hidup terlalu sendirian ya ketika dia berpisah dengan pasangan. Jadi isu kesepian ya, isu kesepian itu bisa berdampak kepada ketergantungan kita terhadap pasangan. Sangat bergantung, itu kan tidak sehat. Ini pelajaran ya. Mungkin saya karena pernah lihat beberapa kasus gitu ya, bahwa sebelum nikah tuh pastiin dulu bagaimana interaksi pasangan kita dengan orang tuanya. Kalau sama bapak ibunya itu konflik, kemungkinan besar dia sama mertuanya juga bisa konflik. Dan ketika sama orang tuanya juga konflik, sama pimpinan dia di tempat kerja juga rawan konflik. Tapi kalau ini sih Pak, namanya kan kalau dengan mertua itu kondisinya sudah terlanjur besar, sudah mendapatkan pola asuh yang berbeda ya, bisa jadi itu berbeda loh dengan keluarga pasangan, lalu dia masuk. Ini kan kondisinya orang ini juga mengalami adaptasi, orang tua yang sebagai mertua itu juga mengalami adaptasi karena kan ini anak udah terlanjur gede ya, sudah terbentuk karakternya, masuk ke keluarga saya yang saya jadi, misalnya saya mertuanya, saya jadi banyak mengkritik, bisa juga loh Pak. Bisa, tapi kan saya bilang itu kan potensi, bukan sesuatu hal yang pasti kan gitu. Cuma kan polanya adalah dia punya karakteristik yang cenderung melawan figur otoritas. Mungkin pada akhirnya tidak ingin memperbaiki hubungan gitu ya. Kalau misalnya dia cukup baik dengan orang tuanya, masa adaptasi dia lewati, dia masih mau untuk punya resolusi konflik gitu sama mertua yang mungkin punya sudut pandang berbeda gitu, dia masih mau tuh. Tapi kalau orang yang tadi Bapak ceritain, kemungkinan dia pergi, kabur, tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan adaptasi dengan mertuanya tuh lebih besar gitu kali ya, lebih tepatnya ya. Karena memang pernikahan itu ternyata lebih kompleks daripada hubungan berpacaran. Cuma anak-anak muda itu menganggap hubungan berpacaran itu udah kompleks gitu. Kalau kayak gitu tuh begini ya, kamu kan udah S3 ya, lagi proses S3 ya. Kamu ngelihat bahwa teman-teman yang masih kuliah S1 tuh alah satu variabel aja kalian sampai stres sedemikian. Tapi kan itu di posisi kita yang seperti ini gitu. Ketika kita melihat dia dengan satu variabel atau relasi yang sangat di level mungkin romantisme dan dia sangat kelimpungan dengan itu, stres gitu, depresi gitu kan, ya memang ya, kapasitasnya ya. Beliau ini sudah kapasitasnya seperti itu gitu. Kita nggak bisa menghakimi dong, karena kita juga pernah mengalami di fase itu dan kita juga kalau kita sekarang lihatnya kita yang dulu kita ketawakan gitu ya. Karena belum punya pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu sih. Jadi semakin kita dewasa, kita punya referensi untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu. Iya kan? Oke, jadi kalau misalnya ada seorang anak muda mengalami patah hati begitu, apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai orang di usia 37 ya, 38 mau ke 40? Situasinya seperti apa dong? Oh gitu. Patah hati. Ketika sudah komitmen, apakah nggak bisa diperbaiki? Oh gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada komitmen, sudah ada visi yang sama untuk mungkin naik ke jenjang yang lebih serius, perbaiki gitu ya. Upayakan untuk perbaikan. Bagian dari resolusi konflik itu adalah bagian yang paling penting dalam sebuah relasi. Apalagi nanti sudah diikat dengan akad ya. Akad pernikahan itu nggak bisa dong konyong-konyong ada konflik dikit minta putus, minta cerai, kan nggak bisa dong. Kita belajar untuk resolusi konflik itu bagus kalau sebelum nikah, karena risikonya kecil. Nggak ada nanti anak yang ditinggalkan, nggak ada status janda duda, nggak ada status sekali lagi ya, saya nggak menyarankan pacaran, tergantung ekspresinya kan gitu. Tapi untuk belajar bagaimana kita resolusi konflik itu lebih aman, lebih kita minim resiko gitu loh. Tapi kalau sudah interaksi yang nggak sehat, main kekerasan fisik, hubungan seks pranikah, itu ya. Tapi ya memang juga kondisinya ketika kita broken heart itu atau
berada dalam konflik gitu ya, berada dalam konflik berelasi pasangan, memang sebaiknya emosinya dinetralkan dulu sih, untuk jernih melihat permasalahannya itu di mana gitu, sehingga nanti pengambilan keputusan untuk oke, aku akan mempertahankan hubungan ini atau memang hubungan ini sudah tidak layak untuk dipertahankan itu dalam keadaan yang lebih stabil gitu. Sehingga ketika terjadi perpisahan itu pun ya atas kesepakatan bersama. Mudah-mudahan dari situ broken heart-nya tidak terlalu berat gitu loh. Tapi kalau pengambilan keputusan berpisah meskipun itu adalah pacaran dilakukan secara emosional ya kemungkinan tidak mendapatkan evaluasi dari hubungan yang dijalani sebelumnya itu ada, kemudian penyesalan, kemudian juga apa ya sakit hati mungkin ya begitu. Karena ada orang-orang yang putusnya itu ya ditinggalkan begitu aja gitu kan juga ada ya. Itu kan pasti berarti dalam kondisi yang sangat emosional gitu putusnya itu. Kayaknya broken heart akan lebih kompleks kalau dalam keadaan sangat emosional sih berpisah. Iya. Berarti kan emosional itu kan penghayatannya kuat ya. Iya, jadinya penghayatannya kuat. Memang sakit hati, sakit tidak intensitas sakitnya itu berdasarkan penghayatan. Semakin kita sangat menghayati sebuah hubungan, semakin kita sakit. Dan kalau misalnya memang bisa mengambil keputusan berpisah itu dengan kondisi emosi lebih stabil gitu ya, kita tahu memang dalam perhitungan, perkiraan ke depan hubungan ini nggak sehat untuk tetap dipertahankan, kayaknya sih lebih ini tuh bisa lebih cepat pemulihan broken heart-nya gitu. Ya yang pasti ketika sedang broken heart, teman-teman belajar untuk mengambil pelajaran dari mungkin kesalahan kita apa sehingga kejadian ini terjadi kan gitu ya. Ada isu-isu yang berkaitan dengan perilaku toksik dan sebagainya, itu kan kita belajar dari situ. Oh ya, karena jadi ada proses kontemplasi dan proses introspeksi diri dari broken heart itu. Kalau enggak, yang ditangkap hanya sakit hatinya saja, ya hubungan kedepannya ya nggak ada perbaikan. Tapi ketika ya udahlah gitu, namanya sebuah hubungan gitu. Terus kita tangkap, oh iya, saya dulu terlalu keras ke pasangan, terlalu mengikat, terlalu obsesif gitu, sehingga nanti saya nggak ingin seperti ini lagi gitu. Itu kan juga efek positifnya seperti itu. Jangan ditangkap rasa sakitnya aja. Ya memang akan lebih baik kalau misalnya kita tahu alasan kenapa kita harus berpisah gitu loh Pak, maksudku tuh. Iya. Jadi lebih bisa mengolah penerimaannya tuh akan lebih mudah muncul gitu dibandingkan perpisahan yang terjadi secara emosional, habis itu tidak ada penjelasan gitu kan ya. Ya kita kan melihatnya jadi aku salahnya di mana, kenapa aku harus asal jangan playing victim aja. Kalau kita sudah punya kecenderungan untuk playing victim, kecenderungan untuk self-center ke kita terlalu kuat, sebesar apapun, nggak cuma masalah relasi ya, sebesar apapun maksudnya nggak hanya masalah relasi percintaan, relasi dengan orang lain, dengan pimpinan, dengan orang tua, ya kita nggak akan nangkep masukan-masukan dari orang lain. Kita hanya sibuk, ya orang lain berbuat jahat kepada saya, pasangan saya berbuat jahat sama saya, gitu. Nggak ada proses introspeksi. Jadi teman-teman kalau mau memang membangun sebuah relasi ya, tolong buang jauh masalah playing victim itu gitu. Drive potensi playing victim ya. Itu sih. Oke. Closingnya apa nih closingnya? Berarti kan broken heart, patah hati itu kan hal yang umum terjadi lah di masa muda ya. Menurut saya masih setiap orang pasti mengalami patah hati sih. Cuma memang bagaimana menyikapi patah hati itu, terus kemudian bagaimana
kalau misalnya belum masih bisa dipertahankan gitu ya, masih kemudian bisa dibicarakan, ya sebaiknya diperjelas aja permasalahannya apa. Apakah memang hubungan itu pada akhirnya sudah tidak layak dipertahankan atau masih layak untuk diperbaiki kan gitu. Ini pengalaman saya pribadi nih kayaknya nih. Jadi gini, saya pernah ada hubungan-hubungan yang bukan hubungan sih, perasaan yang tidak tersampaikan. Perasaan yang tidak tersampaikan itu terkadang membuat kita itu lebih menyesali, bukan bisa kita lebih menyesali. Saya lebih cocok dengan lebih menyesali. Lebih menyesali dan itu lebih mengganjal daripada membangun sebuah hubungan dan muncul permasalahan sehingga harus mendapatkan penjelasan kenapa tidak bisa bersama gitu ya. Iya. Itu. Jadi karena merasa rendah diri, merasa pemalu gitu. Banyak kan teman-teman di sini yang mungkin merasa dirinya pemalu, suka sama seseorang, tidak berani mengutarakan gitu. Mengutarakan ya, bukan dalam ranah yang sampai terlalu dalam. Menurut saya hanya ekspresi-ekspresi yang ditangkap wajar lah ya gitu. Tapi kalau sudah free sex dan sebagainya ya jangan gitu. Gitu aja sih menurut saya mah. Iya. Oke lah. Itu closingnya? Itu closing ya? Itu closing. Ya gitu aja teman-teman atas podcastnya berkaitan dengan tema patah hati. Romantisme masa muda ya. Romantisme masa muda ya. Dinamika romantisme masa muda lah gitu. Semoga kita memberikan manfaat untuk teman-teman bersama. Ya.